Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu-lampu kristal raksasa di Grand Ballroom Hotel Brawijaya membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Aromanya adalah campuran yang memabukkan antara lili putih, bunga favorit Arini, dan parfum mahal dari ratusan tamu undangan. Sebuah orkestra mini memainkan repertoar klasik yang lembut, cukup pelan untuk memungkinkan percakapan, namun cukup megah untuk menegaskan status acara ini. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah pernyataan. 5 tahun lalu, pernikahan Arini Handoko dan Bima Prakoso adalah wedding of the year. Hari ini, pesta ulang tahun pernikahan kelima mereka dirancang untuk melampauinya. Semua orang penting ada di sini. Rekan bisnis dari Handoko Group milik ayah Arini, politisi yang berhutang budi, sosialita yang haus akan kemewahan, dan tentu saja, keluarga besar Prakoso yang angkuh. Arini berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut tamu dengan senyum yang telah ia latih selama berjam-jam di depan cermin. Gaun velvet merah marunnya memeluk tubuhnya dengan sempurna, sebuah pilihan berani yang kontras dengan gaun putih gading yang ia kenakan 5 tahun lalu. Arini, sayang, selamat, ya, kalian benar-benar pasangan panutan. Seru seorang wanita sosialita, memeluknya erat. Terima kasih, Tante Rika. Senang sekali Tante bisa datang, jawab Arini, suaranya semanis madu. Tapi di balik senyum itu, ada seutas kawat berduri yang melilit erat di perutnya. Bahagia sekaligus cemas. Itulah kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan perasaannya malam ini. 5 tahun ini, dari luar, tampak seperti dongeng. Mereka tinggal di penthouse mewah, berlibur ke Eropa 2 kali setahun, dan foto-foto mereka menghiasi majalah gaya hidup sebagai potret keluarga muda sukses. Lelucon yang sempurna. Roller coaster adalah deskripsi yang terlalu lunak. Lebih mirip badai senyap. Tahun pertama adalah kebahagiaan murni. Tahun kedua mulai terasa hambar. Tahun ketiga, Bima mulai sering, lembur. Tahun keempat, Arini pertama kali mencium aroma parfum wanita lain di jas suaminya. Aroma gardenia yang asing. Ketika Arini mencoba mengkonfrontasinya, Bima tertawa. Sayang, kamu terlalu banyak berpikir. Itu pasti parfum klien. Jangan kekanak-kanakan. Lembur menjadi lebih sering. Sentuhan menjadi lebih jarang. Percakapan mereka menyusut menjadi logistik. Apa jadwalmu besok? Sudah bayar tagihan kartu kredit? Ibuku mengundang kita makan malam hari Minggu. Arini mengedarkan pandangannya, mencari suaminya. Bima ada di seberang ruangan, sedang tertawa lepas dengan beberapa investor. Dia tampak luar biasa dalam balutan tuxedo rancangan desainer ternama. Pesonanya, Arini akui, masih sama mematikannya seperti saat pertama kali mereka bertemu. Bima adalah definisi pria sukses, tampan, karismatik, dan ambisius. Dia telah melesat dari manajer junior menjadi direktur operasional di perusahaan ayahnya hanya dalam 5 tahun. Seolah merasakan tatapan Arini, Bima menoleh. Dia mengangkat gelasnya, sebuah isyarat pengakuan. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Arini membalas senyum itu, merasakan otot pipinya kaku. Dia berjalan melintasi ruangan. Para tamu menyingkir seperti air terbelah, memberinya jalan. Pestanya luar biasa, Bima, katanya pelan saat dia tiba di sisinya. Tentu saja, jawab Bima. Dia meletakkan satu tangan di pinggang Arini, sebuah gestur yang tampak mesra bagi orang lain, tapi bagi Arini, rasanya seperti formalitas yang dingin. Hanya yang terbaik untuk istriku. Kau tampak tegang, bisik Arini, mencoba menyelipkan nada khawatir yang tulus. Tawa kecil Bima terdengar dipaksakan. Tegang? Aku hanya memastikan semuanya berjalan lancar. Ini malam besar kita, bukan? Dia nyaris tidak menatapnya. Matanya terus memindai ruangan. Dia bahkan tidak menyentuh lengan Arini atau memujinya. Sebelum Arini bisa menjawab, sebuah suara dingin menyela. Bima, Arini. Itu Rina Prakoso, ibu Bima. Wanita itu menatap Arini dari atas ke bawah. Pandangannya, seperti biasa, sulit diartikan.
Ada sesuatu di matanya yang selalu membuat Arini tidak nyaman. Bukan kebencian, tapi campuran aneh antara kasihan dan kepuasan. Seolah-olah Rina tahu sebuah rahasia yang Arini tidak tahu. "Mama," sapa Arini, mencoba tersenyum hangat. "Mama terlihat cantik sekali malam ini." Rina mengabaikan pujian itu. "Pesta yang sangat mencolok. Arini, kau benar-benar menghabiskan banyak uang untuk ini." Arini tersentak. "Ini perayaan kita, Ma. Tentu saja harus spesial." "Tentu," kata Rina. Matanya kini beralih ke putranya. "Bima, jangan lupakan janjimu setelah ini." Bima mengangguk kaku. "Aku ingat, Ma." Rina memberi Arini satu tatapan terakhir. Tatapan yang kini Arini sadari adalah tatapan puas. Lalu dia berbalik dan pergi, bergabung dengan meja keluarga Prakoso. Firasat buruk Arini semakin kuat. Kawat berduri di perutnya kini terasa seperti menusuk-nusuk. Tiba-tiba, musik orkestra berhenti. Seorang MC naik ke atas panggung kecil di depan. "Selamat malam, hadirin sekalian. Sungguh sebuah kehormatan bisa berada di sini merayakan 5 tahun cinta abadi dari pasangan favorit kita, Bima dan Arini." Tepuk tangan meriah membahana. Arini dan Bima tersenyum dan melambai. "Dan sekarang," lanjut MC, "sebagai kejutan spesial untuk istri tercintanya, mari kita sambut sang suami yang berbahagia, Bima Prakoso, untuk sepatah dua patah kata." Kejutan? Jantung Arini berdebar. Bima tidak pernah memberitahunya tentang ini. Ada secercah harapan kecil. Mungkin Bima akan mengatakan sesuatu yang manis? Mungkin semua kecurigaannya salah? Mungkin ini adalah titik baliknya? Bima menepuk tangan Arini sekali. Tepukan, bukan genggaman. Lalu berjalan ke atas panggung. Dia mengambil mikrofon dari MC. Suara feedback singkat yang melengking membuat beberapa tamu meringis. Ballroom menjadi hening. Semua mata tertuju pada Bima. Dia tersenyum lebar ke arah kerumunan, lalu menatap lurus ke arah Arini. Arini menahan napas. Senyum Bima masih di sana, tapi matanya sedingin es di kutub utara. Keheningan di Grand Ballroom terasa pekat. Nyaris bisa dipotong dengan pisau. Ratusan pasang mata tertuju pada Bima, yang berdiri angkuh di bawah sorotan lampu panggung. Arini berdiri kaku di tempatnya. Senyum tipis yang ia pasang sejak tadi terasa beku, lalu perlahan luntur seperti ket basah. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga ia takut orang di sebelahnya bisa mendengarnya. "Ayo, Bima," batinnya berbisik putus asa. "Katakan sesuatu yang manis. Hancurkan semua keraguanku. Buktikan aku salah." Bima mengetuk mikrofon. Tap, tap. Suara itu menggema di ruangan yang senyap. Terdengar seperti ketukan palu hakim. "Terima kasih." Suara Bima terdengar jernih dan percaya diri, membelah keheningan. "Terima kasih semua sudah datang di malam yang sangat spesial ini." Dia berhenti sejenak. Pandangannya yang dingin menyapu kerumunan, lalu kembali terkunci pada Arini. Hanya pada Arini. 5 tahun, katanya, nadanya datar dan tanpa emosi. 5 tahun adalah waktu yang lama. Kawat berduri di perut Arini kini menusuk tajam. Firasat buruk itu bukan lagi firasat. Ini adalah kenyataan yang sedang bergulir. 5 tahun lalu, di hari pernikahan kita, aku berjanji untuk mencintaimu selamanya. Bima tertawa kecil, tawa kering tanpa humor yang membuat darah Arini terasa mendingin. Dan malam ini, dia menatap lurus ke mata Arini. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi suami yang penuh pesona. Yang ada di sana hanyalah pria asing dengan kebencian dingin yang tak terselubung. "Arini," Bima berkata. Suaranya kini terdengar di setiap sudut ruangan, diperkuat oleh sound system terbaik hingga memenuhi telinga setiap tamu. "Kita sudah bersama 5 tahun." Dia mengambil napas dalam-dalam, seolah menikmati setiap detik dari momen penyiksaan ini. "Dan aku rasa..." Mata Arini mulai memanas. Jangan katakan. 5 tahun sudah cukup." Waktu seolah berhenti. Suara orkestra membeku. Para pelayan berhenti bergerak. Lalu Bima melanjutkan,
Suaranya lebih keras, lebih tegas, seolah sedang membacakan putusan hukuman mati di depan umum. Kau silahkan pergi dari rumahku. Hening. Keheningan yang lebih pekat, lebih berat, lebih mematikan dari sebelumnya. Rasanya seolah semua udara tersedot keluar dari ruangan. Lutut Arini terasa lemas seketika. Genggamannya pada clutch kecilnya mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Apa? Apa yang baru saja dia katakan? Telinganya berdenging. Rasa malu yang panas menjalar dari leher ke pipinya, membakarnya hidup-hidup. Lalu, sedetik kemudian, rasa malu itu berganti dengan rasa sakit yang tumpul namun menghancurkan, seolah sebuah tangan raksasa baru saja meremas jantungnya hingga berhenti berdetak. Dia membeku. Dia ingin lari, ingin berteriak, ingin menghilang, ingin bumi terbelah dan menelannya. Tapi dia hanya bisa berdiri di sana, di tengah ruangan, di bawah tatapan ratusan orang, menjadi tontonan paling memalukan malam itu. Para tamu ternganga. Rahang-rahang berjatuhan. Gelas-gelas sampahnya berhenti di tengah jalan menuju bibir. Tantrika, yang 1 jam lalu memujinya sebagai pasangan panutan, kini menutup mulutnya dengan ngeri, matanya membelalak. Di meja Handoko, ayah Arini, Pak Handoko, adalah yang pertama bereaksi. Dia menggebrak meja dan bangkit berdiri. Kursinya terjungkal ke belakang dengan suara keras. "Bima, apa maksudmu?" teriaknya. Suaranya bergetar karena amarah yang meledak. Ibu Arini terisak pelan. Tangannya menutup mulut. "Arini sayang," bisiknya. Air mata sudah mengalir di pipinya. Di seberang ruangan, di meja kehormatan keluarga Prakoso, Rina Prakoso, Ibu Bima, duduk diam. Dia tidak terkejut. Dia tidak ngeri. Dia tersenyum tipis. Senyum puas yang dingin. Wanita itu tahu. Dia tahu ini akan terjadi. Dan kemudian, kekacauan dimulai. Flash! Kilatan kamera dari wartawan majalah gaya hidup yang diundang meledak seperti bom. Flash! 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 Mereka mengabadikan momen abadi itu. Wajah Arini yang pucat pasi karena shock. Wajah Bima yang dingin dan angkuh di atas panggung. Wajah Pak Handoko yang merah padam karena murka. Suara klik kamera yang bertubi-tubi terdengar seperti tembakan senapan mesin. Bima di atas panggung tampak tidak terpengaruh. Dia masih memegang mikrofon, seolah dialah sang sutradara dari drama ini. "Aku tahu ini mengejutkan," katanya pada kerumunan. Nadanya kini berubah menjadi seolah-olah dia adalah korban yang sabar. "Tapi aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Pernikahan ini sudah berakhir." Dia menatap Arini lagi. Tatapannya menghina. "Barang-barangmu sudah kukemasi. Satpam akan mengantarmu keluar." Itu adalah penghinaan pamungkas. Diusir dari pestanya sendiri. Dari kehidupannya sendiri. Di depan semua orang yang mereka kenal. Rasa sakit di dada Arini begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Dia ingin mati saja rasanya. Air mata akhirnya mulai menggenang di pelupuk matanya. Mengaburkan pandangannya. Dia bisa mendengar bisikan-bisikan kejam di sekelilingnya. "Ya Tuhan, tidak kusangka Bima. Memalukan sekali." Dia melihat Bima, yang kini berbalik, hendak turun dari panggung. Puas dengan kehancuran yang telah diciptakannya. Dia melihat Ibu Bima yang tersenyum sinis. Dia melihat para tamu yang menatapnya dengan campuran kasihan dan rasa ingin tahu yang menjijikan. Dan tiba-tiba, sesuatu di dalam dirinya patah. Tapi itu bukan tulang punggungnya. Rasa sakit yang membakarnya berubah. Sesuatu yang lain menggantikannya. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Bukan kesedihan. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang murni dan membara. Bima mengira ini adalah akhir dari Arini. Dia mengira Arini akan lari sambil menangis. Hancur berkeping-keping. Dia salah besar. Dia pikir dia bisa menghancurkanku seperti ini? Di depan umum? Batin Arini. Setelah semua yang dia lakukan? Setelah semua pencuriannya? Air mata yang tadi menggenang, berhenti di pelupuk matanya. Tidak jadi tumpah. Arini menegakkan punggungnya. Gemetar di kakinya berhenti. Napasnya yang tadi tersengal,
kini menjadi dalam dan stabil. Dia menatap Bima yang kini sudah hampir sampai di anak tangga panggung. Pria itu bahkan tidak menoleh lagi padanya. Oh, tidak. Kau tidak akan pergi begitu saja. Arini mengangkat dagunya. Dan dia mulai berjalan. Bukan ke pintu keluar. Bukan ke pelukan ibunya. Dia berjalan lurus ke arah panggung. Setiap langkah Arini di atas lantai marmer yang dingin terasa mantap. Gaun velvet merah marunnya berdesir pelan. Satu-satunya suara selain bisikan-bisikan tertahan yang kini mulai terdengar. Tuk, tuk, tuk. Suara hak sepatunya adalah genderang perang yang ia tabuh sendiri. Kerumunan tamu secara naluriah menyingkir, memberinya jalan lurus ke panggung, persis seperti lautan terbelah. Mereka semua menatapnya, bingung. Ini bukan reaksi yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan seorang wanita hancur yang berlari keluar sambil menangis. Mereka tidak mengharapkan seorang ratu yang berjalan menuju singgasananya. Bima, yang baru saja hendak menuruni anak tangga panggung, berhenti. Alisnya bertaut. Dia melihat Arini mendekat dengan ekspresi jengkel, seolah Arini adalah gangguan kecil yang merusak momen kemenangannya. Arini, jangan buat keributan lagi, desisnya pelan saat Arini tiba di kaki panggung, mengira Arini akan memohon atau menangis di kakinya. Pergi sekarang. Jangan buat dirimu lebih malu. Arini tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke mikrofon yang masih tergenggam longgar di tangan Bima. Tanpa sepatah kata pun, Arini menaiki 3 anak tangga panggung. Tangannya terulur, tangan yang masih sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang meluap. Sebelum Bima bisa bereaksi, Arini mengambil mikrofon itu dari genggamannya. Cengkeramannya begitu kuat dan tiba-tiba hingga Bima hanya bisa tertegun. Arini membalikkan badan menghadap ratusan tamu. Lampu sorot yang tadinya menyorot Bima kini sepenuhnya menerpa wajahnya. Dia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan tatapan ayahnya yang penuh amarah, isakan ibunya yang pilu, dan senyum sinis ibu mertuanya. Dia membuka mata. Rasa takutnya hilang. Yang tersisa hanyalah kejernihan yang dingin dan setajam belati. Maaf, katanya ke mikrofon. Suaranya terdengar jernih, sedikit serak, namun bergema di seluruh penjuru ballroom. Maaf, menginterupsi akhir dari pidato suamiku. Bima di belakangnya bergerak gelisah. Arini, hentikan omong kosong ini. Turun. Arini mengabaikannya. Dia menatap lurus ke kerumunan. Suamiku benar, katanya. Ada nada sarkasme yang dalam pada kata, suamiku. 5 tahun sudah cukup. Ruangan kembali berbisik. Ayah Arini berseru. Arini, ayo kita pulang. Nak, jangan dengarkan dia. Arini mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat agar ayahnya diam. Dan anehnya, ayahnya diam. 5 tahun sudah lebih dari cukup, lanjut Arini. Suaranya kini mulai naik, mengeras, dipenuhi oleh emosi yang telah ia pendam berbulan-bulan. Cukup bagiku untuk berpura-pura. Cukup bagiku untuk diam. Cukup bagiku untuk bertahan dengan perselingkuhanmu, Bima. Jika tadi keheningannya pekat, sekarang keheningannya vakum. Hempah, seolah tidak ada satu molekul udara pun yang berani bergerak. Para wartawan yang tadi sibuk memotret, kini membeku. Kamera mereka tergantung di leher. Tante Rika menjatuhkan gelas sampanyenya. Prang! Suara kaca pecah itu terdengar memekakan telinga. Wajah Bima berubah dari jengkel menjadi pucat pasi. Kau gila. Apa yang kau bicarakan? Teriaknya, mencoba merebut mikrofon kembali. Arini melangkah menghindar. Aku gila? Kau pikir aku tidak tahu? Balas Arini. Kini berbalik menatap suaminya. Kau pikir aku bodoh? Kau membuat kesalahan besar malam ini, Bima, kata Arini, kembali menatap kerumunan yang terhipnotis. Kesalahan terbesarmu bukanlah mengkhianatiku. Kesalahan terbesarmu adalah memutuskan untuk mempermalukanku di depan umum. Kau suka tontonan, bukan? Baiklah, mari kita beri mereka tontonan. Napas Arini sedikit terengah. Tapi matanya menyala. Dia memindai meja-meja VIP.
Matanya mencari dan menemukan targetnya. Di sebuah meja, tidak jauh dari meja keluarga Prakoso, duduk seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu menunduk, berusaha keras agar tidak terlihat. Rambut hitam panjangnya menutupi wajah. Dia mengenakan gaun silk biru safir. "Sinta," panggil Arini ke mikrofon. Nama itu menggema di dinding. Wanita itu membeku. Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya cantik, tapi kini pucat seperti mayat. "Sinta Adiwijaya," ulang Arini, lebih jelas. "Selamat malam." Kamera-kamera kini berputar, mencari wajah yang disebut Arini. Flash! Flash! Sinta tersentak kaget, seperti kelinci yang terperangkap lampu sorot. "Apa kau menikmati pestanya?" tanya Arini. Suaranya terdengar ramah namun mematikan. "Aku ingin bertanya padamu, Sinta. Tadi, sekitar jam 7 malam, di lobi parkir basement 2. Bima melompat ke arahnya. "Arini, diam. Itu bohong." Arini menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," bentaknya. Suaranya begitu keras hingga Bima mundur selangkah. Dia kembali menatap Sinta yang gemetaran. "Izinkan aku ulangi pertanyaanku. Sinta, ciumanmu dengan suamiku di basement 2 tadi. Apa itu juga bagian dari perayaan ulang tahun pernikahan kami?" Teriakan ngeri kolektif terdengar. Ini bukan lagi gosip. Ini adalah konfrontasi brutal. "Bohong. Itu semua fitnah," teriak Bima. Wajahnya merah padam. "Bohong." Arini tertawa. Tawa yang sama keringnya dengan tawa Bima tadi. "Aku punya rekamannya, Bima. Setiap detiknya. Mau kita putar di layar besar itu sekarang?" Bima terdiam. Rahangnya mengatup rapat. Tapi Arini belum selesai. Ini baru permulaan. Dia berjalan ke tepi panggung, lebih dekat dengan para tamu. Lebih dekat dengan Sinta. "Tapi Sinta," kata Arini. Nadanya kini berubah menjadi sedih yang dibuat-buat. "Bukan itu pertanyaan utamaku. Pertanyaan utamaku adalah pesta ini. Semua kemewahan ini. Makanan ini. Orkestra ini. Gaun velvet merah yang kupakai ini." Arini berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. "Pesta ini," katanya. Suaranya sedikit bergetar oleh amarah yang tak tertahankan. "Dibayar lunas dengan uang yang kau dan Bima curi dari perusahaan ayahku." Bom! Jika tadi ruangan hening, kini rasanya waktu benar-benar berhenti. Kata-kata itu lebih keras dari ledakan. Perselingkuhan adalah satu hal. Itu skandal. Tapi penggelapan? Itu adalah kejahatan. Di mejanya, Pak Handoko, ayah Arini, membeku. Wajahnya yang tadi merah padam kini pucat seperti kapur. Dia menatap Arini, lalu ke Bima, mencoba mencerna informasi itu. Dan Rina Prakoso, ibu Bima, senyumnya yang sedari tadi terpasang, akhirnya luntur. Wajahnya mengeras. Ini jelas bukan bagian dari rencananya. Matanya menatap Bima dengan tajam, lalu ke Sinta dengan kebencian. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani berkata-kata. Mereka baru saja menyaksikan seorang istri yang dihina, bangkit, dan meledakkan sebuah bom nuklir di tengah pesta termewah tahun ini. Dua kata itu, curi, dan perusahaan ayahku, menggantung di udara Grand Ballroom yang hening seperti vonis mati. Perselingkuhan adalah skandal pribadi. Penggelapan adalah kejahatan korporat. Arini baru saja mengubah pesta ulang tahun pernikahan ini dari drama keluarga menjadi kasus kriminal. Di mejanya, Pak Handoko, ayah Arini, adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Wajahnya yang pucat kapur kini mengeras. Dia bukan lagi ayah yang patah hati. Dia adalah seorang taipan yang mencium bau pengkhianatan di kerajaannya sendiri. "Arini." Suaranya rendah dan berbahaya, membelah keheningan. "Apa maksudmu dengan curi?" Sebelum Arini bisa menjawab, suara melengking Rina Prakoso, ibu Bima, meledak dari seberang ruangan. Dia melompat berdiri, kursinya terdorong ke belakang dengan kasar.
Wajahnya yang tadi tersenyum puas kini berkerut karena amarah dan, jika Arini tidak salah lihat, sedikit kepanikan. Fitnah. Ini semua fitnah keji, teriak Rina, menunjuk Arini dengan jari gemetar. Beraninya kau menuduh putraku seperti itu. Kau hanya wanita gila yang tidak terima dicampakan. Melihat ibunya membela, Bima mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. Wajahnya yang pucat pasi kini memerah karena marah. Dia benar. Kau histeris. Arini, kau mengarang semua ini karena aku sudah tidak mencintaimu. Dia melangkah maju, mencoba merebut mikrofon itu lagi. Keamanan. Keamanan. Bawa wanita gila ini turun dari panggung. Bawa dia pergi sekarang. Beberapa petugas keamanan hotel mulai bergerak maju, tampak bingung harus berbuat apa. Arini tertawa pelan ke mikrofon. Tawa yang dingin dan penuh kemenangan. Gila? Histeris? Mengarang cerita. Dia menoleh ke belakang panggung, ke arah bilik teknisi audiovisual. Layar proyektor raksasa di belakangnya masih gelap. Tadinya disiapkan untuk memutar video kenangan 5 tahun pernikahan mereka. Pak Rahmat, panggil Arini. Suaranya tenang namun bergema. Pak Rahmat adalah teknisi kepercayaan ayahnya yang ia minta secara khusus untuk mengawasi acara ini. Anda masih ingat file yang saya berikan tadi sore? File dengan nama, presentasi kejutan untuk suamiku? Di atas panggung, Bima membeku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia menatap ibunya dengan panik. Wajah Rina Prakoso kini bukan lagi marah. Itu adalah ketakutan murni. Di mejanya, Sinta Adiwijaya melihat ini sebagai kesempatannya. Saat semua mata tertuju pada panggung dan layar, dia bangkit dari kursinya, meraih tasnya, dan mencoba menyelinap keluar ruangan. Gaun biru safirnya berdesir pelan saat dia bergerak cepat di antara meja-meja. Tapi Arini melihat segalanya. Mau kemana, Sinta? Suara Arini dari mikrofon menghentikan langkah Sinta seketika. Sinta membeku, punggungnya menghadap panggung. Acaranya baru saja dimulai, lanjut Arini. Bagian terbaiknya belum kau lihat. Saat itu, dua pria berbadan tegap dengan jas hitam, bukan seragam keamanan hotel, melainkan pengawal pribadi Pak Handoko, melangkah tenang dan berdiri di depan pintu keluar utama. Mereka menyilangkan tangan di dada. Sinta terperangkap. Di atas panggung, Bima akhirnya sadar apa yang akan terjadi. Tidak, Jeng. Matikan, teriaknya, berlari ke arah bilik teknisi. Tapi terlambat. Layar raksasa di belakang Arini berkedip, lalu menyala terang. Itu bukan foto-foto liburan di Paris atau makan malam romantis. Itu adalah rekaman CCTV dari sebuah kantor. Kantor Bima di Handoko Group. Tanggal dan waktu terekam jelas di sudut kanan atas. 3 minggu lalu. Ruangan itu hening senyap. Para tamu menahan napas. Di layar, Bima terlihat sedang duduk di meja kerjanya. Tapi dia tidak sendiri. Sinta Adiwijaya ada di sana, duduk di pangkuannya. Mereka berciuman. Bisikan ngeri terdengar dari para tamu. Ini rekaman pribadi. Teriak Bima dari bawah panggung. Suaranya terdengar putus asa. Teruskan saja menontonnya, kata Arini ke mikrofon. Matanya menatap lurus ke arah Pak Handoko. Di layar, Bima dan Sinta melepaskan ciuman mereka. Audio dari rekaman itu terdengar sangat jernih. Suara Sinta. Kamu yakin ini aman, Bei? Menggunakan rekeningku. Suara Bima. Aman, sayang. Ini bukan rekeningmu. Ini rekening perusahaan cangkang yang baru kita buat. Dana dari anak perusahaan Handoko masuk ke sana. Ayah mertuaku tidak akan pernah curiga. Dia terlalu sibuk mengurus proyek baru di Singapura. Wajah Pak Handoko menjadi sekeras batu granit. Suara Sinta. Berapa banyak yang sudah kita pindahkan? Suara Bima. Pagi ini masuk 5 miliar lagi. Total sudah 20 miliar. Cukup untuk modal awal kita di London. Ibumu sudah mengatur apartemennya, kan? Suara Sinta. Sudah. Dia juga tidak sabar kita pergi. Dia muak melihatmu dengan si Arini. Suara Bima. Tertawa. Sabar.
Setelah pesta konyol ini selesai, aku akan mencampakkannya di depan semua orang. Sudah waktunya dia tahu diri. Ibuku benar. Dia hanya batu loncatan. Rekaman itu berakhir. Layar kembali gelap. Tapi kekacauan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Lalu, kau bajingan. Itu bukan suara Bima. Itu adalah raungan penuh amarah dari Pak Handoko. Dia tidak lagi terlihat seperti seorang taipan berwibawa. Dia terlihat seperti singa yang terluka. Dengan kekuatan yang tidak terduga, dia melompat ke arah Bima, yang masih berdiri ternganga di bawah panggung. "Papa, jangan!" teriak Arini. Pengawal pribadi Pak Handoko segera bergerak, menahan bos mereka sebelum tinjunya mendarat di wajah Bima. "Lepaskan aku. Biar ku habisi pengkhianat ini." Pak Handoko meronta. Di seberang ruangan, Rina Prakoso jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Skenario yang ia susun dengan cermat. Putranya mencampakkan Arini dan hidup bahagia dengan uang hasil curian, baru saja meledak di depan wajahnya. Dan para tamu? Mereka semua berdiri. Telepon genggam di tangan mereka teracung tinggi. Semua merekam. Kilatan flash kamera wartawan kini tak henti-hentinya, membutakan. Suara bisikan telah berubah menjadi teriakan syok, tawa mengejek, dan seruan ngeri. "Panggil polisi. Ya Tuhan, ini gila. Kirim rekamannya. Kirim." Bima terpojok. Di depannya, ayah mertuanya meronta ingin membunuhnya. Di belakangnya, pintu keluar dijaga. Di layar, kejahatannya terpampang nyata. Di seluruh ruangan, ratusan orang merekam kejatuhannya. Dia menatap ke atas panggung. Di sana, di bawah sorotan lampu, berdiri Arini. Masih memegang mikrofon. Wajahnya tenang, tanpa air mata. Dia hanya berdiri diam di tengah badai yang diciptakannya, menatap lurus ke mata Bima. Tatapan itu tidak lagi berisi cinta, atau bahkan benci. Hanya ada kehampaan yang dingin. Seolah Bima adalah orang asing yang baru saja ia hancurkan dalam sekejap. Kekacauan di Grand Ballroom telah mencapai puncaknya. Situasi tidak lagi bisa dikendalikan. Para tamu undangan elit yang tadi malam duduk anggun, kini berubah menjadi kerumunan penonton arena gladiator. Ponsel teracung di mana-mana, merekam setiap detik drama yang lebih seru dari sinetron manapun. "Papa, cukup!" teriak Arini dari atas panggung. Suaranya akhirnya terdengar putus asa. Pak Handoko, yang masih ditahan oleh dua pengawalnya, berhenti meronta. Napasnya memburu. Matanya masih menatap Bima dengan kebencian murni. Dia mencuri dariku. Arini, dari kita. 20 miliar. "Aku tahu, Pak," kata Arini. Suaranya melembut. "Aku tahu." Di seberang ruangan, Sinta Adiwijaya, yang terperangkap di antara kerumunan dan pengawal di pintu, telah ambruk. Dia terduduk di lantai. Gaun birunya terkulai di sekelilingnya, dan terisak hebat. Wajahnya tersembunyi di telapak tangannya. Dia telah kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Reputasinya, kekasihnya, dan kebebasannya. Dan Rina Prakoso, wanita itu kini duduk membatu. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong. Rencananya yang brilian untuk mengangkat derajat keluarganya, menyingkirkan Arini, dan hidup mewah di London bersama putranya baru saja hancur berkeping-keping. Dia tahu apa arti rekaman itu. Ini bukan hanya akhir dari pernikahan Bima. Ini adalah akhir dari keluarga Prakoso. Bima sendiri berdiri terisolasi di tengah ruangan. Ayah mertuanya ingin membunuhnya. Ibunya hancur. Kekasihnya menangis. Dan ratusan orang menatapnya dengan jijik. Dia adalah raja yang baru saja dilucuti jubahnya di depan rakyatnya, memperlihatkan tubuhnya yang hina. Dia mengangkat kepalanya, menatap Arini di atas panggung. Mata mereka bertemu. Di mata Arini, Bima tidak lagi melihat kemarahan. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Keputusan akhir. Arini menarik napas. Dia sudah selesai. Misinya malam ini tuntas. "Pak Rahmat," katanya ke mikrofon,
Suaranya kembali tenang. Tolong putar file kedua. Bima tersentak. Ada lagi? Layar raksasa di belakang Arini kembali menyala. Tapi kali ini, isinya berbeda. Itu adalah tangkapan layar dari sebuah panggilan video. Di satu sisi adalah Bima. Di sisi lain ibunya, Rina Prakoso. Audio kembali terdengar jernih. Suara Rina. Jadi rencananya sudah jelas? Kamu umumkan perceraiannya di pesta itu. Buat dia sehina mungkin. Suara Bima. Ibu yakin? Tidak terlalu berisiko? Bagaimana kalau ayah Arini marah? Suara Rina. Tertawa. Marah? Dia akan terlalu sibuk menenangkan putrinya yang patah hati. Saat mereka sadar, kamu dan Sinta sudah di London. Uangnya sudah aman. Yang penting, buat Arini terlihat bersalah. Bilang dia mandul. Atau selingkuh. Buat dia hancur. Dia pantas mendapatkannya karena sudah merebutmu dari keluarga. Suara Bima. Baik, Bu. Aku akan lakukan tepat seperti yang Ibu mau. Rekaman itu berhenti. Jika tadi para tamu syok, kini mereka benar-benar ngeri. Ini bukan hanya penggelapan. Ini adalah konspirasi jahat yang direncanakan oleh seorang ibu dan anak untuk menghancurkan seorang wanita. Dasar iblis, desis Tante Rika. Suaranya terdengar jelas di keheningan. Rina Prakoso memekik, seolah baru saja ditampar. Arini menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Anda bilang Arini hanya batu loncatan, Bu? Katanya ke mikrofon. Hari ini, Anda dan putra kesayangan Anda yang akan menjadi batu loncatan bagi para wartawan untuk naik karir. Saat itulah, pintu ballroom di sisi lain terbuka. Bukan tamu yang datang. 2 orang polisi berseragam melangkah masuk, diikuti oleh beberapa detektif berpakaian preman. Para tamu terkesiap dan menyingkir. Polisi itu berjalan lurus ke arah panggung, tempat Arini berdiri. Tapi mereka melewatinya. Mereka berjalan ke arah Bima, yang kini gemetar hebat. Saudara Bima Prakoso, kata salah satu detektif dengan tegas. Bima tidak bisa menjawab. Dia hanya mengangguk kaku. Kami menerima laporan dan bukti awal adanya tindak pidana penggelapan dan penipuan di Handoko Group. Anda dan Ibu Rina Prakoso. Detektif itu menunjuk Rina yang membeku. Diminta ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tidak. Bisik Bima. Di mejanya, Sinta Adiwijaya melihat 2 polisi lain berjalan ke arahnya. Nona Sinta Adiwijaya? Anda juga. Atas dugaan keterlibatan dalam konspirasi. Penghinaan itu sempurna. Diambil dari pesta termewah, disaksikan ratusan sosialita, digiring oleh polisi. Saat Bima melewati kaki panggung, dia berhenti sejenak, menatap Arini untuk terakhir kalinya. Wajahnya penuh kebencian, kekalahan, dan ketidakpercayaan. Arini menatapnya balik. Dia menurunkan mikrofon dari bibirnya. Lalu, Arini melakukan sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang akan diingat semua orang selamanya. Dia tersenyum. Senyum yang tulus, lebar, dan penuh kelegaan. Seolah beban seberat 20 miliar baru saja terangkat dari bahunya. Dan saat Bima, Rina, dan Sinta digiring keluar ruangan di tengah badai flash kamera dan tatapan menghina, Arini meletakkan mikrofon itu di stand dengan pelan. Dia berbalik. Tidak lagi melihat ke kerumunan. Dia berjalan ke belakang panggung. Ayahnya sudah menunggunya di sana. Matanya merah tapi penuh kebanggaan. Ibunya berlari memeluknya. Terisak di bahunya. Kamu hebat, Nak. Kamu hebat. Bisik Pak Handoko, memeluk istri dan putrinya. Ayo kita pulang, Pak. Ma. Kata Arini pelan. Dia tidak perlu melihat kekacauan di belakangnya lagi. Dia tidak perlu mendengar bisikan para tamu. Malam itu, Bima mengira dia akan mengusir Arini dari rumahnya. Tapi Arinilah yang baru saja mengusirnya dari kehidupannya. Diiringi orang tuanya, Arini berjalan keluar melalui pintu servis di belakang panggung, meninggalkan Grand Ballroom yang porak-poranda itu. Gaun velvet merahnya masih terlihat anggun, langkahnya tegap. Dia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Pesta telah usai.
Dan dia adalah pemenangnya. Perjalanan pulang adalah keheningan yang paling aneh yang pernah Arini rasakan. Mereka bertiga, Arini, ayahnya, dan ibunya, duduk di dalam mobil Rolls-Royce hitam yang seharusnya membawa Arini dan Bima pulang ke rumah mewah mereka. Kini, mobil itu melaju menembus malam Jakarta, menjauhi hotel mulia yang porak-poranda dan menuju rumah masa kecil Arini di Menteng. Di luar, kota masih hidup. Lampu-lampu jalan berkelip, dan lalu lintas malam akhir pekan mulai ramai. Tapi di dalam mobil, suasananya kedap suara. Yang terdengar hanyalah deru mesin yang halus dan isak tangis tertahan dari Bu Handoko yang duduk di samping Arini di kursi belakang. Pak Handoko duduk di depan, di samping sopir. Punggungnya tegak lurus, diam seperti patung batu. Arini bisa melihat pantulan wajahnya di kaca spion, rahangnya mengeras. Matanya menatap kosong ke jalanan di depan, tetapi pikirannya jelas berada ribuan mil jauhnya, atau lebih tepatnya, di ruang interogasi kantor polisi. Arini sendiri bersandar di jok kulit yang dingin. Gaun velvet merah marunnya terasa berat dan sesak. Adrenalin yang tadi membanjirinya kini telah surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Dia memejamkan mata, dan bayangan-bayangan dari pesta tadi berkelebat. Wajah pucat Bima, teriakan ibunya, tatapan ngeri para tamu, dan kilatan flash kamera yang tak henti-hentinya. Dia telah menang. Kemenangan yang mutlak dan menghancurkan. Tapi mengapa rasanya begitu hampa? Arini. Suara ibunya memecah kesunyian. Bu Handoko berbalik. Matanya bengkak dan merah. Kamu baik-baik saja, nak. Itu adalah pertanyaan yang konyol setelah apa yang baru saja terjadi. Tapi Arini tahu apa maksud ibunya. Apa kau hancur? Arini membuka matanya. Dia menatap ibunya dan menggeleng pelan. Aku baik-baik saja. Ma. Lega. Bu Handoko kembali terisak. Kali ini lebih kencang. Kenapa kamu tidak bilang sama mama? Kenapa kamu menanggung ini sendirian? Berbulan-bulan. Rin. Kamu tinggal serumah dengan iblis-iblis itu. Arini meraih tangan ibunya yang gemetar. Aku harus. Ma. Aku butuh bukti yang kuat. Kalau aku bicara tanpa bukti, mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka akan bilang aku istri pencemburu yang histeris. Dia benar, Ma. Suara Pak Handoko terdengar berat dari kursi depan. Ini adalah kata-kata pertamanya sejak mereka meninggalkan hotel. Putri kita melakukan hal yang benar. Dia cerdas. Dia menyelamatkan perusahaan kita. Ada jeda sejenak. Lalu Pak Handoko melanjutkan. Suaranya kini bergetar oleh amarah yang tertahan. 20 miliar. Beraninya mereka. Beraninya bajingan itu mengkhianatiku. Setelah semua yang kuberikan padanya. Dia bukan hanya mengkhianati papa, kata Arini pelan. Dia mengkhianati kita semua. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Sopir, Pak Darto, yang telah bekerja untuk keluarga Handoko selama 20 tahun, pura-pura tidak mendengar apa-apa, matanya fokus ke jalan. Saat itulah ponsel Pak Handoko berdering. Suaranya terdengar menusuk di dalam mobil yang senyap. Pak Handoko melihat layarnya. Tim pengacaraku. Dia mengangkat telepon. Ya, Anton. Ya. Saya lihat rekamannya. Ya, mereka sudah diamankan. Bagus. Pastikan mereka tidak bisa keluar malam ini. Ajukan tuntutan secepatnya. Penggelapan, penipuan, konspirasi. Ya, pakai semua pasal yang ada. Saya tidak peduli berapa biayanya. Buat mereka membusuk di penjara. Sinta Adiwijaya juga. Dan ibunya. Selidiki rekening ibunya juga. Saya mau mereka semua miskin. Pak Handoko menutup telepon dengan kasar. Dia menghela napas berat, memijat pelipisnya. Kemudian, ponsel Arini yang bergetar. Dia mengeluarkannya dari tas kecilnya. Layarnya menyala terang, menampilkan ratusan notifikasi. WhatsApp, Instagram, Twitter, panggilan tak terjawab. Sebuah pesan muncul di bagian atas. Dari Tante Rika. Arini, kamu ratu. Malam ini kamu luar biasa.
Seluruh Jakarta membicarakanmu. Aku sudah kirim semua rekamanku ke nama akun gosip. Kamu akan jadi legenda. Arini tersenyum tipis. Dia membuka Instagram. Dalam 20 menit sejak dia meninggalkan hotel, followersnya melonjak dari 15.000 menjadi 50.000. Halaman Explore-nya penuh. Klip-klip video dari pestanya ada di mana-mana. Video Bima yang berpidato. Video Arini yang mengambil mikrofon. Video Arini yang menunjuk Sinta. Video layar lebar yang memutar rekaman CCTV. Dan video paling viral, Bima, Rina, dan Sinta digiring polisi keluar ballroom dengan tangan di belakang. Judul-judul berita online sudah bermunculan, lebih cepat dari yang dia duga. Breaking news. Pesta pernikahan Taipan Bima Prakoso berakhir ricuh. Diduga lakukan penggelapan 20 miliar dari perusahaan mertua. Viral. Istri sah bongkar perselingkuhan dan kejahatan suami di depan tamu undangan. Arini sang pemenang. Karma Bima Prakoso. Pesta 20 miliar trending topik nomor 1 di Twitter. Badai media telah dimulai. Jauh lebih besar dan lebih cepat dari yang dia perkirakan. Matikan ponselmu, nak. Kata Pak Handoko dari depan. Besok akan jadi hari yang panjang. Kamu butuh istirahat. Arini mengangguk. Dia mematikan ponselnya, mengabaikan ratusan notifikasi yang terus masuk. Mobil akhirnya berbelok, memasuki gerbang tinggi rumah orang tuanya. Rumah tempat ia tumbuh dewasa. Rumah yang aman. Saat mobil berhenti di lobi utama, Pak Darto bergegas membukakan pintu untuknya. Arini melangkah keluar. Udara malam terasa sejuk di kulitnya. Dia menatap rumah megah di depannya. Disinilah dia merencanakan pembalasannya selama berbulan-bulan, di kamar tidurnya yang lama, sementara Bima mengira dia sedang sibuk mengurus pesta. Selamat datang kembali, Arini, kata Pak Handoko, kini berdiri di sampingnya, merangkul bahunya. Aku pulang, Pak, bisik Arini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Arini tidur di kamar tidurnya yang lama. Dia tidur tanpa mimpi. Dia tidur nyenyak, sementara di luar sana, di dunia maya dan di ruang-ruang redaksi, namanya sedang dielu-elukan sebagai pahlawan wanita yang baru. Arini terbangun oleh sesuatu yang asing, keheningan. Bukan keheningan dingin dan penuh ketegangan di penthouse mewahnya bersama Bima, di mana mereka tidur di kamar terpisah selama 6 bulan terakhir. Ini adalah keheningan yang hangat dan familiar. Sinar matahari pagi menerobos celah tirai blackout di kamar masa kecilnya, menebarkan debu emas di udara. Dari luar, samar-samar terdengar suara tukang kebun yang sedang menyiram tanaman dan kicau burung. Untuk sesaat, Arini merasa seperti kembali ke masa remajanya, seolah 5 tahun terakhir, pernikahan, pengkhianatan, dan pesta semalam, hanyalah mimpi buruk yang panjang. Lalu, dia menggerakkan tubuhnya. Rasa pegal di bahu dan punggungnya mengingatkannya pada gaun velvet berat yang ia kenakan. Ingatannya kembali. Stop. Mikrofon. Rekaman CCTV. Wajah Bima yang hancur. Dia meraih ponselnya di meja nakas. Perasaan hampa semalam telah hilang, digantikan oleh keingintahuan. Saat dia menyalakan ponselnya, benda itu seolah meledak di tangannya. Ratusan, bahkan mungkin ribuan notifikasi membanjirinya secara bersamaan. Getarannya tidak berhenti. WhatsApp, panggilan tak terjawab, pesan Instagram, mention di Twitter, dan puluhan link berita yang dikirim oleh teman-temannya. Dia membuka aplikasi berita pertama. Wajahnya dan wajah Bima terpampang di halaman depan. Ratu merebut tahta. Kejatuhan Bima Prakoso di tangan istrinya sendiri. Dia membuka Instagram. Followersnya, yang semalam 50.000, kini telah menembus 500.000. Dan terus bertambah setiap detiknya. Akun gosip terbesar di Indonesia telah memposting video penuh drama semalam, yang sudah ditonton lebih dari 10 juta kali. Kolom komentarnya adalah lautan dukungan. Tim Arini selamanya. Queen. Ini baru definisi woman power. Cerdas, elegan, menghancurkan tanpa ampun. Pelajaran untuk semua pelakor dan suami tukang selingkuh. Jangan main-main sama perempuan pintar dan kaya.
Aku rela nonton ini di bioskop bayar 100.000. Semoga Bima Sintang Ratu Iblis, ibunya, membusuk di penjara. Karma 20 miliar. Arini tersenyum. Dia bukan lagi Arini Handoko, istri Bima Prakoso yang pendiam dan selalu tersenyum. Dalam semalam, dia telah menjadi Arini sang pemenang, ikon perempuan yang berani melawan. Dia bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah mandi sutra, dan berjalan keluar kamar. Aroma kopi pekat dan roti panggang tercium dari ruang makan. Di meja makan, ayahnya sudah duduk rapi dengan kemeja polo, membaca tablet sambil menyeruput kopi. Di seberangnya, ibunya sedang berbicara di telepon dengan suara pelan namun tegas. "Tidak, Rika," kata Bu Handoko. "Arini tidak akan memberikan wawancara apapun. Tidak ke stasiun TVMU. Tidak ke majalah manapun. Tolong mengerti. Ini masalah hukum." Bu Handoko melihat Arini dan tersenyum lega. Dia sudah bangun. "Nanti aku sampaikan." "Bye." "Selamat pagi, sayang," sapa Pak Handoko, meletakkan tabletnya. Matanya terlihat lelah. Tapi ada semangat baru di sana. "Tidur nyenyak?" "Sangat nyenyak, Pak," jawab Arini, mengambil secangkir kopi. "Berita pagi ini lebih besar dari yang kita duga," kata Pak Handoko. "Harga saham Handoko Group sedikit goyah pagi ini, tapi tim humasku sudah bekerja. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi 1 jam yang lalu." Pak Handoko memutar tabletnya agar Arini bisa membaca. Pernyataan resmi Handoko Group. "Sehubungan dengan peristiwa di acara pribadi keluarga Handoko tadi malam, kami mengonfirmasi telah terjadi tindak pidana penggelapan dana yang dilakukan oleh saudara Bima Prakoso. Kasus ini telah kami temukan melalui audit internal yang dipimpin oleh NN Arini Handoko. Kami mengapresiasi integritas NN Arini dalam mengungkap kejahatan ini. Proses hukum sedang berjalan." Arini mengangguk puas. "Bagus. Ini menggeser fokus dari drama perselingkuhan menjadi kejahatan korporat. Dan dipimpin oleh Henen Arini Handoko?" Pak Handoko tersenyum bangga. "Tentu saja. Ini idemu. Ini rencanamu. Kamu yang menemukan buktinya. Sudah saatnya semua orang tahu siapa pewaris Handoko Group yang sesungguhnya." "Lalu, bagaimana kabar mereka?" tanya Arini pelan. "Masih di kantor polisi," jawab Pak Handoko. "Tim pengacaraku, Anton, memastikan mereka tidak bisa keluar dengan jaminan. Polisi sedang menyiapkan surat penahanan resmi. Bima, Rina, dan Sinta. Ketiganya." "Bagus," kata Arini. Saat itu, seorang asisten rumah tangga mendekat. "Permisi, Bu, Pak." Di depan banyak sekali wartawan. Mereka berkemah di luar gerbang. "Sudah kuduga," kata Pak Handoko. "Biarkan saja. Jangan ada yang keluar. Jangan ada yang bicara." "Pak," kata Arini, meletakkan cangkir kopinya. "Aku harus keluar." Kedua orang tuanya menatapnya kaget. "Apa? Kemana?" tanya ibunya panik. "Kamu tidak bisa keluar, Rin. Mereka akan menyerbumu." "Aku harus ke penthouse," kata Arini tenang. "Mengambil barang-barangku. Dan aku harus bertemu pengacara perceraianku. Hari ini. Aku akan panggil Anton." "Sela ayahnya." "Bukan Anton, Pak. Anton mengurus kasus pidananya. Aku butuh pengacara perceraian. Dan aku sudah punya," kata Arini. "Namanya Budiana. Pengacara perceraian wanita terbaik di kota. Aku sudah menghubunginya sejak sebulan lalu." Pak Handoko menatap putrinya dengan campuran kaget dan kagum. Arini telah merencanakan semuanya, hingga ke detail terkecil. "Baik," kata Pak Handoko. "Kamu tidak bisa pergi sendiri. Aku akan panggil pengawal. Dan kita akan lewat pintu belakang." "Tidak perlu, Pak," kata Arini sambil tersenyum. "Aku tidak akan bersembunyi. Aku akan keluar lewat pintu depan." "Arini, jangan gila," seru ibunya. Semalam aku menghancurkan mereka di depan 500 orang. Pagi ini,
Aku tidak akan lari dari 50 wartawan. Aku akan berjalan melewati mereka. Arini kembali ke kamarnya. Dia tidak memilih baju powersuit yang kaku. Dia memilih jumpsuit linen berwarna krem yang elegan, kacamata hitam besar, dan tas tangan yang simpel. Dia mengikat rambutnya ke belakang dengan rapi. Penampilannya memancarkan aura tenang, berkelas, dan bebas. 30 menit kemudian, dia berdiri di depan pintu utama. Pak Handoko dan Bu Handoko berdiri di belakangnya. Tampak cemas. Kalian tidak perlu ikut. Cukup Pak Darto saja, kata Arini. Gerbang hitam raksasa rumah itu perlahan terbuka. Seketika, kekacauan meledak. Kilatan flash kamera menyilaukan. Para wartawan berteriak, saling dorong, mengacungkan mikrofon mereka ke arah mobil Mercedes yang disiapkan Pak Darto. Mbak Arini, bagaimana perasaan Anda? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Sejak kapan Anda tahu perselingkuhan ini? Benarkah kerugiannya 20 miliar? Mobil perlahan melaju ke gerbang. Para wartawan mengepung mobil, menggedor-gedor kaca. Arini, yang duduk di kursi belakang, melakukan hal yang tak terduga. Dia menekan tombol untuk membuka kaca jendelanya. Keriuhan itu seketika menjadi lebih keras. Mbak Arini. Arini mengangkat kacamata hitamnya, menurunkannya sedikit hingga matanya terlihat. Dia menatap lurus ke salah satu kamera terbesar. Dia tersenyum. Senyum yang sama seperti semalam. Tenang, percaya diri, dan penuh kemenangan. Selamat pagi, katanya dengan suara jernih. Maaf saya tidak bisa bicara banyak. Saya sedang dalam perjalanan untuk mengurus surat cerai saya. Terima kasih sudah datang. Kemudian, dia menaikkan kembali kacamatanya, menutup jendela, dan memberi isyarat pada Pak Darto untuk jalan. Para wartawan tertegun selama 2 detik. Mereka baru saja mendapatkan soundbite terbaik hari itu. Saat mobil melaju meninggalkan kerumunan, Arini bisa melihat ibunya di pintu depan, menggelengkan kepala tak percaya sambil tersenyum. Perjalanan menuju penthouse terasa seperti parade kemenangan. Di setiap persimpangan, orang-orang di mobil sebelah menatapnya, berbisik, dan menunjuk. Wajahnya ada di mana-mana. Arini hanya menatap lurus ke depan. Ini adalah hari pertama dari kehidupan barunya. Dan dia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Lift pribadi menuju penthouse terasa menyesakan. Ini adalah lift yang sama, yang dulu membawanya naik dalam gelembung kebahagiaan palsu, kini terasa seperti kotak logam yang membawanya kembali ke tempat kejadian perkara. Saat pintu lift terbuka dan langsung memperlihatkan ruang tamu utama, Arini disambut oleh pemandangan yang aneh. Semuanya masih persis sama seperti saat ia tinggalkan kemarin untuk bersiap-siap di hotel. Vas bunga lili segar masih di atas meja, bantal-bantal sofa masih tertata rapi, dan bingkai-bingkai foto pernikahan mereka berdua, tersenyum di Paris, tertawa di Bali, masih menghiasi dinding. Rumah itu sempurna. Rumah itu adalah kebohongan. Saya tunggu di sini, Mbak, kata Pak Darto pelan, berdiri di dekat pintu lift, memberinya ruang. Arini mengangguk. Dia melangkah masuk. Udara di dalam penthouse terasa dingin dan pengap. Dia berjalan melewati ruang tamu yang luas, melewati dapur island yang berkilauan tempat dia dulu sering memasak untuk Bima, mencoba menjadi istri yang sempurna. Dia berhenti di depan kamar tidur utama. Kamar mereka. Dia membukanya. Tempat tidur king size itu masih rapi. Di sisi Bima, bantalnya nyaris tak tersentuh. Dia sudah lama tidak tidur di sini. Arini berjalan ke walk-in closet raksasa mereka. Seketika, dia melihat perbedaannya. Sisi Bima. Laci-laci terbuka. Beberapa gantungan baju kosong. Beberapa kotak jam tangan mewah yang biasa tersusun rapi, kini hilang. Dia sudah berencana kabur, bisik Arini pada dirinya sendiri. Bima dan ibunya pasti sudah memindahkan barang-barang berharga mereka secara bertahap, bersiap untuk penerbangan ke London setelah pesta. Mereka hanya tidak menyangka Arini akan bergerak lebih cepat. Arini berbalik, berjalan keluar dari kamar itu, dan menutup pintunya. Dia tidak akan mengambil apapun dari sana.
Dia berjalan ke kamar tamu di ujung koridor, yang telah menjadi kamar tidurnya selama 6 bulan terakhir. Disinilah, dikelilingi buku-buku dan laptopnya, dia menyusun rencana pembalasannya. Dia membuka lemari. Pakaiannya, tasnya, perhiasan warisan ibunya. Dia mengeluarkan 2 koper besar yang sudah dia siapkan di dalam lemari. Dengan gerakan yang tenang dan metodis, dia mulai berkemas. Dia hanya mengambil barang-barang yang dia beli dengan uangnya sendiri, atau yang diberikan orang tuanya. Dia meninggalkan semua tas bermerek, perhiasan, dan gaun-gaun yang dibelikan Bima untuknya, hadiah-hadiah yang dibeli dengan uang ayahnya sendiri. Dia mengambil buku-bukunya, laptop kerjanya, dan beberapa bingkai foto kecil. Fotonya bersama orang tuanya, fotonya saat wisuda S2 di Amerika. Dia tidak sedang mengemas barang. Dia sedang mengambil kembali identitasnya. Saat dia menutup koper terakhir, matanya tertuju pada meja kerja Bima di seberang ruangan, yang pintunya sedikit terbuka. Ruangan itu adalah area terlarang Bima. Arini, yang menghormati privasi, tidak pernah masuk ke sana. Tapi sekarang, tidak ada lagi privasi. Yang ada hanya barang bukti. Dia mendorong pintu itu. Ruangan itu berantakan. Tidak seperti Bima yang selalu rapi di luar. Di sini, di ruang pribadinya, terlihat kekacauan. Kertas-kertas berserakan. Dia melihat sesuatu di lantai, di samping mesin penghancur kertas. Selembar kertas yang luput. Arini memungutnya. Itu adalah printout dari rekening bank. Bukan rekening di Indonesia. Rekening di Swiss, atas nama Rina Prakoso. Saldo di dalamnya, hampir 10 miliar rupiah. Dan di bawahnya, ada catatan transaksi transfer, bukan dari rekening Bima, tapi dari rekening atas nama Sinta Adiwijaya. Dasar bodoh, desis Arini. Bima mentransfer uang curiannya ke Sinta, lalu Sinta membersihkannya dengan mentransfer ke Rina di rekening luar negeri. Mereka pikir itu akan menyembunyikan jejaknya. Arini melipat kertas itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. Untuk Bu Diana. Dia menarik kedua kopernya keluar dari penthouse, tidak menoleh ke belakang lagi. Di meja konsol dekat pintu keluar, dia berhenti. Dia menatap mangkuk kristal tempat mereka biasa meletakkan kunci. Dengan gerakan pelan, Arini melepaskan cincin kawin berlian 10 karat dari jari manisnya. Dia juga melepaskan cincin tunangannya. Dia meletakkan keduanya di dalam mangkuk kristal itu. Bunyi denting pelan saat berlian bertemu kristal terdengar seperti bunyi bel kebebasan. "Sudah selesai, Mbak?" tanya Pak Darto. "Sudah, Pak. Kita ke kantor Bu Diana sekarang." Kantor hukum, Diana O Associates, sangat berbeda dari kantor hukum korporat Anton yang mewah. Kantor ini terletak di sebuah bangunan tua yang tenang di area Kebayoran Baru. Interiornya dipenuhi kayu gelap, rak buku tinggi, dan aura otoritas yang tak terbantahkan. Bu Diana adalah seorang wanita berusia akhir 50-an. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan batik tulis yang elegan, dan kacamata berbingkai tegas. Dia memancarkan kecerdasan dan ketangguhan. Dia menyambut Arini di ruangannya, bukan dengan simpati, tapi dengan kekaguman. "Nona Arini Handoko," katanya, suaranya dalam dan jelas. "Saya sudah melihat beritanya. Anda bekerja lebih cepat dari tim pengacara manapun yang pernah saya lihat. Silakan duduk." "Terima kasih, Bu Diana," kata Arini. "Tim saya sudah menyiapkan draft gugatan cerai pertama," kata Bu Diana, langsung ke intinya. "Kita akan memasukkannya siang ini. Dengan bukti perselingkuhan dan kasus pidana yang sedang berjalan, ini akan cepat." "Saya tidak mau apa-apa darinya, Bu," kata Arini tegas. "Saya tidak mau harta gono gini. Saya tidak mau sepeser pun uangnya. Saya hanya ingin cerai secepat mungkin. Dan saya ingin nama saya bersih." Bu Diana tersenyum tipis. "Sikap yang bagus. Itu mempermudah segalanya. Tapi kita tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja." "Maksud Ibu?" "Dia melakukan penggelapan dari perusahaan ayah Anda, di mana Anda juga memiliki saham. Dia secara teknis mencuri dari Anda.
Kita akan menuntutnya atas kerugian finansial dan imaterial. Tapi saya tidak butuh uangnya. Ini bukan soal butuh, Nona Arini, potong Budiana. Ini soal keadilan. Kita akan memastikan dia tidak punya apa-apa lagi saat keluar dari penjara. Kita akan sita asetnya, termasuk aset yang dia sembunyikan atas nama ibunya dan kekasihnya. Saat itulah Arini teringat. Dia mengeluarkan kertas yang dia temukan di ruang kerja Bima. Saya rasa ini bisa membantu. Mata Budiana membelalak saat melihat kertas itu. Dia tertawa pelan. Luar biasa. Ini adalah paku terakhir di peti mati mereka. Bukti pencucian uang. Saya akan teruskan ini ke tim Pak Anton dan menggunakannya dalam tuntutan kita. Budiana menatap Arini lekat-lekat. Anda telah melakukan bagian terberatnya. Sekarang, biarkan kami yang mengambil alih. Fokus Anda sekarang adalah membangun kembali hidup Anda. Itulah rencana saya, Bu, kata Arini. Satu hal lagi, kata Budiana, saat Arini bersiap pergi. Anda sekarang adalah figur publik. Ratusan wanita di luar sana melihat Anda sebagai pahlawan. Apa yang akan Anda lakukan dengan kekuatan baru itu? Arini terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Saya belum tahu, Bu, jawab Arini jujur. Tapi saya tidak akan menyia-nyiakannya. Arini berjalan keluar dari kantor hukum itu, merasa jauh lebih ringan. Koper-kopernya ada di bagasi mobil. Cincin kawinnya sudah dia tinggalkan. Gugatan cerainya sedang diproses. Dia mengambil ponselnya dan menelepon ayahnya. Pak, katanya, saat ayahnya mengangkat. Aku sudah selesai. Aku mau ke kantor. Ada pekerjaan yang harus aku urus. Di seberang telepon, Arini bisa mendengar ayahnya tersenyum bangga. Ruangan direktur baru sudah menunggumu, sayang. Lobi Handoko Tower terasa berbeda hari ini. Atau mungkin, Arini yang berbeda. Selama 5 tahun terakhir, dia sesekali datang ke gedung pencakar langit ini sebagai Nyonya Bima Prakoso, istri dari direktur pengembangan bisnis. Dia datang untuk makan siang, untuk acara perusahaan, selalu tersenyum, selalu mendampingi. Para karyawan menyapanya dengan hormat. Tapi ada jarak. Hari ini, dia melangkah masuk mengenakan jumpsuit kremnya. Koper-kopernya sudah diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pak Darto. Dia berjalan sendirian. Saat dia melewati pintu putar kaca, lobi yang tadinya ramai dengan bisikan-bisikan pelan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Resepsionis yang sedang menelepon, office boy yang sedang mendorong troli, beberapa eksekutif muda yang sedang menunggu lift. Mereka semua telah melihat berita. Mereka semua tahu siapa dia. Arini tidak goyah. Dia berjalan lurus ke meja resepsionis utama. Selamat pagi. Saya Arini Handoko. Saya ada janji temu dengan Pak Handoko. Resepsionis itu, seorang wanita muda yang wajahnya pucat pasi, tergagap. Iya, Nona Arini. Tentu saja. Beliau sudah menunggu Anda. Silakan langsung naik ke lantai 50. Terima kasih, kata Arini sambil tersenyum tipis. Dia berjalan menuju lift eksekutif. Keheningan itu pecah saat dia melewatinya, berubah menjadi gelombang bisikan yang lebih kencang. Dia mendengarnya. Itu dia. Luar biasa. Lebih cantik aslinya. Kasihan suaminya. Pantas saja. Pintu lift terbuka. Dia masuk. Saat pintu tertutup, dia akhirnya bisa menghela napas. Dia menatap pantulan dirinya di dinding lift yang mengkilap. Kacamata hitamnya masih terpasang. Dia melepasnya. Matanya terlihat jernih dan tegas. Lantai 50 adalah lantai khusus jajaran direksi. Sunyi, berkarpet tebal, dengan pemandangan kota Jakarta yang terhampar di bawah. Sekretaris ayahnya, Bu Lastri, seorang wanita parubaya yang sudah bekerja untuk ayahnya selama 30 tahun, berdiri menyambutnya dengan senyum hangat yang tulus. Nona Arini, selamat datang. Sapa Bu Lastri. Bapak sudah menunggu di ruang rapat. Beliau sedang bersama para direktur lain. Para direktur.
Arini sedikit kaget. Dia pikir ini hanya pertemuan pribadi dengan ayahnya. Iya. Beliau meminta Anda langsung bergabung, kata Bu Lastri, menuntunnya ke pintu kayu besar di ujung koridor. Jantung Arini berdebar sedikit. Ini lebih cepat dari yang dia kira. Dia mengira akan ada transisi yang pelan. Tapi ayahnya, seperti biasa, tidak suka membuang waktu. Bu Lastri membuka pintu. Ruang rapat itu hening. Ayahnya, Pak Handoko, duduk di kursi utama di ujung meja. Di sepanjang sisi meja mahoni yang panjang itu, duduk 6 orang lainnya. Para direktur senior Handoko Group. Semuanya pria. Semuanya berusia di atas 50 tahun. Mereka adalah orang-orang yang telah membangun kerajaan ini bersama ayahnya. Dan mereka semua menatapnya. Ah, Arini. Silakan masuk, Nak. Kata Pak Handoko. Suaranya formal, bukan suara seorang ayah, tapi suara seorang CEO. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Sapa Arini. Suaranya tenang saat dia berjalan masuk. Semuanya, saya yakin kalian sudah kenal putri saya, Arini Handoko. Kata Pak Handoko. Dan saya yakin kalian semua sudah tahu apa yang terjadi semalam dan pagi ini. Ada anggukan canggung di sekitar meja. Apa yang mungkin belum kalian tahu, lanjut Pak Handoko, adalah bahwa Arinilah yang pertama kali menemukan anomali dalam laporan keuangan divisi Bima. Dia yang memimpin investigasi internal secara diam-diam selama 3 bulan terakhir. Dia yang mengumpulkan semua bukti. Kekagetan tulus terlihat di wajah para direktur itu. Mereka memandangnya dengan cara baru. Bukan lagi sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai auditor yang tajam. Oleh karena itu, kata Pak Handoko, posisi direktur pengembangan bisnis yang ditinggalkan Bima Prakoso kini kosong. Dan saya tidak bisa memikirkan kandidat yang lebih baik untuk mengisinya selain orang yang menemukan kebusukan di dalamnya. Pak Handoko menatap lurus ke arah Arini. Mulai hari ini, Arini Handoko secara resmi menjabat sebagai direktur pengembangan bisnis Handoko Group. Keputusan ini sudah final. Keheningan menyelimuti ruangan. Seorang direktur di sisi kiri, Pak Wijaya, yang mengepalai divisi keuangan, berdeham. Pak Handoko, Arini, mohon maaf. Nona Arini, ini berita yang luar biasa. Kami semua mengagumi keberanian Anda. Tapi posisi ini adalah posisi vital. Bima memegangnya selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu, potong Arini, suaranya tetap tenang namun tajam. Dia mencuri dari kita. Dia menyetujui proyek-proyek fiktif dengan vendor bodong yang dibuat oleh kekasihnya, Sinta Adiwijaya. Dia menggelembungkan anggaran untuk properti di Bali, dan mengalihkan kelebihannya ke rekening pribadi ibunya. Saya punya semua catatannya. Dia menatap Pak Wijaya. Anda benar, Pak. Ini posisi vital. Dan itulah mengapa posisi ini tidak bisa lagi diisi oleh orang luar. Posisi ini harus diisi oleh seseorang yang memiliki kepentingan darah dalam perusahaan ini. Seseorang yang tidak akan mengkhianatinya. Mata Pak Wijaya melebar. Direktur lain, Pak Basuki, kepala operasional, tertawa pelan. Dia punya poin yang bagus, Wijaya. Dan dia punya taring, sama seperti ayahnya. Pak Handoko tersenyum bangga. Arini bukan hanya putri saya. Dia lulusan summa cum laude dari Berkeley, dengan gelar S2 di bidang administrasi bisnis dari Stanford. Dia lebih dari kualifikasi. Dia hanya mengambil cuti selama 5 tahun untuk sebuah proyek pernikahan yang gagal. Nada suaranya yang belak-belakan membuat suasana sedikit cair. Arini, ayahnya menoleh padanya. Tugas pertamamu, audit penuh divisi pengembangan bisnis. Bongkar semuanya. Bersihkan semua orang yang terlibat dengan Bima. Bentuk timmu sendiri. Kamu punya wewenang penuh. Baik, Pak, kata Arini. Rapat selesai, kata Pak Handoko. Para direktur berdiri. Satu persatu menghampiri Arini, menjabat tangannya. Kali ini, jabat tangan mereka erat. Penuh rasa hormat yang baru. Selamat datang di tim, Nona Arini. Senang Anda bergabung. Setelah mereka semua keluar,
Hanya Arini dan ayahnya yang tersisa di ruangan itu. Kamu menanganinya dengan baik, kata Pak Handoko. Senyumnya kini hangat. Papa melemparku langsung ke kandang serigala, protes Arini. Akhirnya sedikit santai. Kamu bukan domba, Arini. Kamu serigalanya, kata ayahnya. Sekarang, ayo kita lihat ruanganmu. Aku sudah menyiapkannya. Ayahnya membawanya ke sebuah kantor di sudut lantai. Satu lantai di bawah ruangannya sendiri. Kantor itu besar, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan 180 derajat kota. Kantor itu jauh lebih besar dari kantor Bima. Di atas meja kayu ek yang kokoh, sudah ada komputer baru, telepon, dan sebuah plakat nama berkilauan. Arini Handoko, Direktur. Dulu ini kantor lamaku, kata Pak Handoko. Matanya menerawang. Sebelum aku pindah ke atas. Sekarang ini milikmu. Arini meletakkan tas tangannya di atas meja. Rasanya pas. Pak, kata Arini, berbalik menghadap ayahnya. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, kata Pak Handoko. Kamu mendapatkan ini. Sekarang, bekerja keraslah. Perusahaan ini akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu lagi. Arini mengangguk. Tekadnya bulat. Saat ayahnya pergi, Arini duduk di kursi kulitnya yang baru. Kursi sang pewaris. Dia menyalakan komputernya. Layar login menyala. Dia menarik napas dalam-dalam. Babak baru telah dimulai. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi gaun. Yang ada hanya pekerjaan. Dia mengangkat telepon di mejanya. Bu Lastri, bisa tolong hubungkan saya dengan Kepala Departemen HRD? Saya ingin bertemu sekarang juga. Ada beberapa restrukturisasi yang harus saya lakukan. 1 tahun telah berlalu. Dari jendela kantor barunya di lantai 60 Handoko Tower, Jakarta terlihat berbeda. Bukan kota yang sama yang pernah menelannya dalam kehampaan dan pengkhianatan. Kini, kota itu terlihat seperti hamparan peluang yang membentang di bawah kakinya. Kantor ini bukan lagi kantor direktur yang dia tempati setahun lalu. Ini adalah kantor CEO. Ruangan yang dulu milik ayahnya, kini telah didesain ulang. Dinding kayu gelap telah diganti dengan panel kaca dan logam ringan. Lukisan-lukisan pemandangan yang konservatif telah digantikan oleh karya seni abstrak modern dari seniman-seniman muda Indonesia. Ruangan itu memancarkan aura yang sama dengan pemiliknya. Modern, tegas, dan tak kenal takut. Arini Handoko bukan lagi sekadar nama. Ia telah menjadi sebuah simbol. Dia baru saja kembali dari acara peluncuran yang diliput oleh seluruh media nasional. Bukan peluncuran produk baru Handoko Group, meskipun divisi properti dan teknologi di bawah kepemimpinannya telah melesat 30% tahun ini, melainkan peluncuran Arini Handoko Foundation. Di atas podium tadi pagi, dia tidak terlihat seperti korban yang tersakiti. Dia mengenakan powersuit berwarna putih gading, rambutnya dipotong sebahu. Tatapannya lurus menatap ratusan hadirin dan kamera. Selama ini, katanya, suaranya menggema di ballroom Hotel Bintang 5. Kita sering memberitahu para perempuan yang menjadi korban KDRT, korban penipuan finansial, korban pengkhianatan, untuk bersabar dan kuat. Hari ini, saya ingin mengubah narasi itu. Sabar saja tidak cukup. Kita harus pintar. Kilatan kamera menyambar. Arini Handoko Foundation, lanjutnya, tidak akan hanya memberikan perlindungan. Kami akan memberikan senjata. Kami menyediakan bantuan hukum pro bono, kelas-kelas literasi finansial, dan audit investigasi bagi perempuan yang mencurigai adanya penipuan dalam rumah tangga mereka. Kita tidak akan hanya menyembuhkan luka, kita akan memastikan mereka yang melukai kita menghadapi konsekuensi hukum. Media menjulukinya Sang Ratu Besi. Publik di media sosial masih memanggilnya Queen Arini. Dia telah berhasil mengubah tragedi personalnya menjadi misi publik. Dia telah mengubah lukanya menjadi perisai, dan perisainya menjadi senjata untuk orang lain. Ayahnya, Pak Handoko, kini telah semi pensiun.
Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bermain golf dan sesekali datang ke kantor sebagai penasihat senior. Meskipun semua orang tahu dia hanya ingin melihat putrinya bekerja dengan bangga. Di mejanya yang bersih, ponsel Arini bergetar pelan. Sebuah email masuk dari Bu Diana. Subjek, putusan banding, Prakoso dan kawan-kawan. Arini membukanya. Matanya menelusuri dokumen hukum itu dengan cepat. Pengadilan tinggi telah menolak banding Bima, Rina, dan Sinta. Hukuman mereka dikonfirmasi. Bima Prakoso, 15 tahun penjara atas penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Rina Prakoso, 7 tahun penjara karena turut serta dalam pencucian uang. Sinta Adiwijaya, 5 tahun penjara karena turut serta dalam penipuan. Semua aset yang diatasnamakan mereka, termasuk rekening di Swiss, telah dibekukan dan disita oleh negara. Gugatan perdata yang diajukan Arini dan ayahnya juga telah dimenangkan, mengembalikan sisa kerugian finansial, yang hampir tidak ada lagi, ke perusahaan. Arini menutup email itu. Tidak ada perasaan lega yang meluap-luap. Tidak ada dendam. Yang ada hanya titik. Sebuah buku yang akhirnya ditutup dengan tuntas. Mereka telah menjadi catatan kaki dalam sejarah hidupnya. Pelajaran mahal tentang kepercayaan dan kewaspadaan. Dia teringat pada hari-hari awal dia mengambil alih divisi Bima. Dia harus memecat hampir 40% staf yang terbukti terlibat. Kaki tangan Bima yang telah menikmati remah-remah dari pencurian itu. Prosesnya brutal, tapi perlu. Dia membangun kembali divisi itu dari nol dengan orang-orang baru yang berintegritas. Dan hasilnya terbukti. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan email. Sebuah pesan WhatsApp. Reza, masih di kantor? Langit di luar terlalu indah untuk dilewatkan dari balik kaca. Arini tersenyum. Senyum yang tulus dan ringan, yang kini lebih sering muncul di wajahnya. Reza adalah arsitek muda brilian yang dia temui saat merancang salah satu proyek resort baru Handoko Group di Sumba. Mereka telah beberapa kali makan malam. Bicaranya cerdas, matanya jujur, dan dia tidak pernah sekalipun membahas masa lalu Arini. Dia hanya tertarik pada ide-idenya tentang masa depan. Arini berdiri, berjalan ke jendela raksasa. Langit Jakarta memang sedang terbakar dengan warna oranye, merah muda, dan ungu. Indah sekali. Dia menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita di pantulan itu menatapnya kembali, tenang, utuh, dan berkuasa. Ini adalah Arini yang sesungguhnya. Wanita yang tertidur selama 5 tahun dalam pernikahan palsu, kini telah sepenuhnya terbangun. Dia mengetik balasan. Arini, kamu benar. Saya sedang dalam perjalanan ke bawah. Dia mengambil tasnya, mematikan lampu ruangannya. Saat dia berjalan keluar dari kantor CEO, melewati para stafnya yang menyapa hormat, dia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. 5 tahun bersama Bima adalah sebuah kesalahan. Tapi satu malam di pesta itu, saat dia mengambil mikrofon, adalah sebuah keputusan. Dan semua hari setelahnya adalah konsekuensi dari keberanian itu. Dia melangkah masuk ke dalam lift, menekan tombol lobi. Dia bebas. Dia kuat. Dan dia siap untuk babak baru.